طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa ba'd. Akhwati, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai ahkam nun sakinah wa tanwin ya. Hukum-hukum huruf nun sukun atau nun yang tidak berharokat dan tanwin. Di sini anak akan bacakan dulu matannya, silakan dibuka. Buku tibiannya halaman paling belakang ya akhwat ya, matan Tuhfatul Atfal dari bait 6 ya. Jadi ini bab yang kedua setelah muqaddimah, kemudian ada hukum nun sukun dan tanwin dari mulai bab bait ke-6 ya. Linnuni in taskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل بخمسة من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Kita masuk ke pembahasan syarahnya ya, alias penjelasannya terkait ahkam nun sakinah wa tanwin ya. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Kenapa di sini Syekh Al-Jamzuri memulai pembahasan tajwid ini dengan bab nun sukun dan tanwin? Ya, sebagaimana dituliskan di sini karena bab ini merupakan hukum asas dan banyak terulang dalam Al-Qur'an ya. Jadi beliau mengatakan jika nun sukun dan tanwin itu bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan timbul 4 hukum ya darinya, maka ikutilah penjelasan yang akan aku sampaikan, yaitu arti atau makna dari bait yang ke-6. Linnuni intaskun walitanwini ya. Arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Nun dan tanwin merupakan 4 hukum. Ya, maka tabyini, fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Ya, di sini. Apa ya itu nun sukun dan apa itu tanwin? Di sini tuliskan an-nun sakinah hiya nun asliyah min bunniyatil kalimah khaliyah min al-harakat ta'ti ma'al asma'i wal af'ali wal huruf wa takunu fi wasti wa akhir al-kalimah thabitan waslan wa waqfan wa lafzan wa khattan. Tamam? Jadi artinya apa di sini? Nah, nun sukun adalah nun yang bertanda sukun ya. Ya, nunnya itu asli dari kata tersebut. Nunnya itu asli. Kemudian dia itu tidak memiliki harakat ya, sukun ya. Yang mana dia kondisinya tetap seperti itu, mau dia dalam keadaan waslan ya, wasal ataupun waqaf, baik secara lafaz dan tulisan, dia asli seperti itu bentuknya ya. Kemudian nun sukun itu berada pada
isim, fi'il, dan huruf. Dan nun sukun ini juga bisa di wasat wa akhir kalimat, dia bisa di tengah-tengah kata atau di akhir kata. Ya, itu pengertian dari nun sukun ya. Ana ulangi, nun sukun adalah nun asli dari bentuk kata tersebut, yang mana dia itu khaliyah alias dia kosong atau dia tidak ada harokatnya, dia sukun, dia bertanda sukun ya. Dia kosong dari harokat, tidak ada harokat, yang mana dia nun sukun itu ta'ti ma'al asma ya. Nun sukun ini bisa berada dalam isim, fi'il ya, kata kerja ataupun huruf. Dan dia bisa terjadi di tengah-tengah kata dan di akhir kata. Dan dia juga kondisinya tetap ya, yang tetap kondisinya baik ketika wasal yaitu bersambung maupun waqaf berhenti bacaannya ya. Baik juga dari segi lafzan wa khattan, baik dari segi pengucapan maupun penulisan. Itu pengertian nun sukun. Sedangkan untuk pengertian tanwin, hiya ibaratun an nun sakinah zaidah talhaqu akhir al-asma faqat. Sabitan waslan la waqfan wa sabitah lafzan la khattan. Jadi nun tanwin ya. Kalau tanwin itu adalah ungkapan ya, nun sukun ya. Jadi nun sukun tambahan ya. Dia itu ungkapan dari diibaratkan seperti nun sukun tanwin itu. Tapi dia nun sukunnya zaidah alias tambahan. Zaidah di sini artinya tambahan. Talhaqu akhiral asma'i faqat ya. Yang mana dia terjadi pada akhir isim saja alias kata benda ya. Jadi dia hanya terjadi pada akhir isim saja kata benda, faqat saja ya. Sabita waslan la waqfan ya. Yang mana nun sukunnya itu terbaca ya, dia terbaca tanwinnya itu ya, tanwinnya itu terbaca ketika waslan saja, ketika wasal, tapi ketika waqaf tidak terbaca. Kemudian nun sukun itu dia hanya terucap saja ya, ada di pengucapannya seperti nun, tanwin ini ya, tanwin afwan. Tapi dari segi penulisannya dia tidak tertulis nun, tidak. Dia hanya pengucapannya aja seperti nun, tapi penulisannya tidak nun. Itulah tanwin. Nah, dari definisi yang kita sebutkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa persamaan antara nun sukun dan tanwin adalah sama-sama bunyi n, ya. Sehingga hukumnya itu sama ya. Sehingga hukumnya sama saat bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, kurang lebih perbedaan dan pengertian dari nun sukun dan tanwin ya secara umum. Baik, kita masuk ke matan arba'u ahkamin fakhudh tabyini ya. Dia memiliki 4 hukum, maka ambillah penjelasanku. Ya, apa aja? Al-izhar, yang 4 hukum itu ada 4 hukum itu apa aja? Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, di sini pertanyaan ini, kenapa tanwin ini sama hukumnya dengan nun sukun pada hukumnya ya? Kenapa sama? Ya karena tanwin ini diibaratkan dengan nun sukunnya kan sama bunyi sama-sama dengan n ya, gitu. Di sini di kotak ini al-farqu baina nun sakinah wa tanwin, perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Baik, nun sukun dengan tanwin, coba perhatikan di sini. Apa perbedaannya ya? Kalau nun sukun itu tursamu fil mushaf nun 'alaiha ra'sul ha fatakuna mudharah yajib izharuha wa idza lam yakun 'alaiha ay harakah takun ghair mudharah. Nah, kalau nun sukun itu di mushaf ya, di mushaf itu dia dikasih tanda ada ra'sul ha-nya. Ada tanda kepala huruf ha-nya. Nih, ra'sul ha ya. Nih, lihat kepala huruf ha. Nah, ini nih. Ini ya. Afwan. Nah, yang ini ya. Ini salah satu tanda nun sukun. Tapi ketika izhar ya, ketika izhar. Jadi kalau kalian ketemu nun sukun yang di atasnya ada kepala huruf ha, maka wajib dibaca izhar.
Tapi kalau misalnya nunnya ini tidak ada tanda apa-apa, tidak ada kepala huruf H, kosong aja seperti ini, tidak ada tanda apapun, itu berarti hukumnya selain huruf idhar. Entah itu iqlab, entah itu idgham, entah itu ikhfa, nanti kita pelajari. Kemudian kalau tanwin tandanya apa? Sedangkan kalau tanwin, nah kalau tanwin, kalau di mushaf ya, kalau di mushaf itu dia tidak tertulis nun. Kalau di mushaf ya tidak tertulis nun. Ya, tapi dia tertulisnya dengan harokat ya, ada fathatan, ada dhammatan, ada kasrotan. Nah, ini fathatan, kasrotan, dhammatan. Nah, seperti ini tandanya ya. Beda. Nah, ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah kalau nun sukun itu bisa berada di isim, bisa berada di fi'il dan di huruf. Sedangkan kalau tanwin itu hanya ada di isim dan di fi'il. Oh, sebentar. Ini sepertinya ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan penulisan. Sebentar saya cek dulu. Setahu Ana, kalau sebentar ya. Coba Ana ke bawah dulu. Setahu Ana kalau tanwin itu hanya ada di isim ya. Ini sepertinya salah tulis. Nggak apa-apa. Jadi nih, ini benar. Kalau ini benar ya. Kalau nun sukun itu bisa berada di isim, fi'il dan huruf. Tapi kalau misalnya tanwin itu hanya ada di isim saja. Ini yang benar ya. Ini di fi'il, di huruf nggak akan ada terjadi. Di fi'il, di huruf tidak akan terjadi tanwin. Ya, tanwin hanya terdapat pada isim saja. Ya, al-asma faqat. Sebagaimana pengertian tadi ya. Kemudian apa lagi? Nah, kalau nun sukun itu bisa terjadi di wasatil kalimah, di tengah kata ataupun di akhir kata. Sedangkan kalau misalnya kalau tanwin itu tidak terjadi tidak terjadi tanwin kecuali di akhir kata saja. Jadi tanwin hanya terdapat pada akhir kata saja dan juga hanya terjadi di isim saja, tidak terjadi di fi'il. Nah, ini baru penjelasannya bawahnya benar. Kemudian perbedaannya lagi ya, nun sukun ya. Nun sukun itu dibaca baik dalam keadaan tetap hukumnya ya, tetap terlihat, tetap terbaca ya. Nun sukun itu terlihat dan terbaca dan tetap gitu ya, seperti itu bentuknya, baik baik dalam penulisannya tetap bentuk nun, dalam pengucapannya juga tetap nun, kemudian dia terbaca baik saat wasal dan waqaf, nun sukun itu tetap terbaca seperti itu, nun asli pada asalnya. Sedangkan kalau misalnya tanwin, tanwin beda. Kalau tanwin dia apa tadi Ana bilang di awal? Dia terucap saja ya, terucap sajanya seperti nun, tapi kalau ketika penulisan dia tidak tertulis nun, tapi tertulisnya harokat, fathatan, kasrotan, dhammatan ya kan. Nah, kemudian kalau tanwin itu dibaca saat wasol saja, sedangkan saat waqaf maka dia bakal terbaca sebagaimana harokat biasanya, jadi nggak akan kebaca tanwin kalau waqaf ya, begitu. Ana ulangi yang terakhir ini apa perbedaannya. Nah, kalau nun sukun nunnya tetap ya, tetap sebagai nun sukun baik ketika wasol maupun waqaf. Kemudian terucap dan tertulis sebagai nun sukun. Nah, itu nun sukun. Tapi kalau tanwin terucap sebagai nun sukun namun tertulis sebagai harokat yang ganda ya, tadi fathatan, kasratan, dhammatan. Kemudian kalau tanwin tadi apa? Terucap sebagai nun sukun hanya ketika wasol tapi bukan saat waqaf ya, begitu. Baik akhwati, sampai di sini paham ya perbedaannya.
Nah, di sini ada halah syadzah bil Qur'anil Karim liwujud tanwin akhir al-fi'li wa hiya bi fi'laini faqat. Oke. Nah, di sini akhwat, anak kan tadi sudah sebutkan bahwasanya tanwin itu tidak bisa masuk ke dalam fi'il, tapi ada pengecualian di sini, ada syadzah di sini di dalam Al-Qur'an, terjadi nun sukun pada fi'il itu hanya di dalam dua kata saja. Hanya di dalam dua kata saja. Yang pertama ialah di dalam surat Yusuf ayat 32. Di dalam surat Yusuf ya, ayat 32 ya. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakunanna. Nah, ini fi'il, ini kata kerja. Wala yakunanna minas shaghirin. Nah, ini. Nah, ini tuh fi'il ya. Terjadi tanwin di fi'il ini. Kemudian yang kedua, pengecualian kedua adalah di surat Al-Alaq ayat 15, kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah. Nah, la nasfa'am di sini juga fi'il ya, fi'il yang dituliskan tanwin di akhir katanya. Ini mengikuti rosem atau penulisan mushaf saja ya, di dalam dua kata ini yang mana fi'ilnya ini, di dua fi'il ini diberikan tanwin ya. Tapi sebenarnya ya ini teman-teman, sebenarnya ini tuh bukan tanwin, tapi aslinya adalah nun taukid khafifah namanya. Nah, itu tuh lebih ke bahasa Arab ya, lebih ke nahwu. Jadi kalian gak usah diambil pusing. Ini Ana cuma memberitahu saja. Jadi kedua kata tersebut asalnya itu tulisannya itu pakai nun kayak gini. Susah ya. Ntar Ana tulis di sini. Asalnya begini. Lanas fa'an. Dia pakai nun khafifah. Aslinya kayak gini. Lanas fa'an ya, aslinya pakai gini, pakai nun ini. Sama lanas fa'an juga, ini lanas fa'an. Terus juga tadi layakunan itu juga asalnya bukan layakunan pakai tanwin, tapi dia pakai nun gini asalnya. Layakunan begitu. Ini aslinya. Oke ya, teman-teman, aslinya seperti itu. Terdapat huruf nun taukid khafifah penguat di akhirnya. Jadi aslinya ini nun taukid khafifah. Kemudian huruf nun tersebut diubah menjadi alif saat waqaf ya. Jadi itu di mushaf kenapa ditulis alif jadi bertanwin gini? Jadi dia ada kaidah nahwunya dibolehkan seperti itu. Sebagai tanda dia waqaf. Kalau misalnya kita waqaf kan bisa dibaca la yakuna wa la yakuna, boleh wala nasfa'a gitu. Jadi ini mengikuti kaidah nahwu sebagaimana perkataannya Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyah. Jadi ini nggak usah terlalu dipikirin ya, kalau yang belum mengerti nahwu nggak apa-apa. Ini cukup kalian tahu ada pengecualian. Misalnya kalian nanya kok katanya di fi'il nggak bisa terjadi tanwin, sedangkan di sini terjadi tanwin. Nah itu ada kaidahnya tersendiri di dalam kaidah nahwu kenapa penulisannya ada tanwinnya di kedua fi'il ini. Ini hanya di dalam mushaf cuma ada dua ya. Nanti di kaidah bahasa Arab lain mungkin bisa terjadi lebih dari itu. Taib. Kita lanjut akhwat, kita lanjut saja skip ke bab awal ya dari nun sukun, hukum pertama. Yaqulu nazim ya, nazim berkata sini tentang izhar. Coba dilihat di bawahnya di bait keberapa tuh akhwat? 7 ya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi. Di situ ada yang bacanya siti, ada yang bacanya situ. Ya. Ana pernah talaki sittir rutibat, ana pernah juga talaki diajarkannya situ rutibat ya. Jadi ikuti sesuai antuna talaki. Jadi dua-duanya boleh. Ada syaratnya tersendiri, ada syarahnya tersendiri. Tapi kita masuk ke situ al-izhar. Izhar ya, hukum yang pertama adalah izhar. Al-izhar lughatan al-bayan ya. Izhar itu secara bahasa artinya jelas al-bayan. Kemudian istilahan wa bayanu harfun nun aw tanwin bi syaklin wadih
min ghairi ghunnatin aw ikhfa'in aw taghyir. Di situ dijelaskan eh bahwasanya izhar itu dibaca jelas apanya, huruf nunnya dan tanwinnya dengan bentuk yang sangat jelas tanpa diberikan tambahan gunnah, ikhfa atau selainnya. Itu penjelasan izhar, oke? Lanjut. Qabla ahrufi. Maksudnya, ay idza ja'at an-nun sakinah wa at-tanwin ba'daha harful izhar al-halqiyyah fa innana nudhhir an-nun. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi, yaitu huruf-huruf halqi. Huruf-huruf halqi itu ada 6. Apa aja? Hamzun, ha'u, ainun, ha'u, ghainun, kha'u, itu ada 6. Nah, kalau ketika bertemu huruf tersebut, 6 huruf tersebut, maka dibaca izhar. Jelas. Ya, ada 6, urutannya ada 6. Apa aja? Yang pertama, hamzun, ha'u, itu di aqsal halq, tenggorokan, pangkal tenggorokan. Kemudian ainun, ha, wastal halq, tingkatannya di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian yang paling atas, ghainun, kha, adnal halq. Ya, situ muhmalatani summa ghainun kha, salah. Muhmalatani summa ainun ha, ya. Summa ainun ha'u muhmalatan. Summa ainun ha'un muhmalatan. Muhmalatan situ min ghairi tanqid, tanpa titik. Jadi ainnya tidak ada titik, ha-nya tanpa titik. Kalau dengan titik berarti artinya jadinya ghain sama kha. Itu wasatul halq, tengah tenggorokan. Paham? Wa tukhrijul ha, hamzah wal ha fawqaha al-ainul ha, fawqaha al-ghainul kha, kadarajat salam. Jadi tingkatannya seperti tangga, ya, keluar huruf hamzah dan ha, di atasnya ada ain ha, kemudian di atasnya lagi ada ghain kha. Itu dihafalin tingkatannya, ya. Wajib dihafalkan. Di sini kita masuk ke amsilatil izhar, contoh-contoh izhar. Sebagaimana disebutkan barusan di awal, ya. Alamatul izhar fil mushaf apa? Alamah itu tanda. Tanda izhar di mushaf apa? Ra'sul ha as-saghirah. Ya, di atas nunnya apa? Ra'sul ha as-saghirah. Ada kepala huruf ha kecil. Yang ini. Dia bisa dicek di mushaf masing-masing. Sini agak buram gambarnya. Kemudian kalau tanwin, tanda tanwin kalau dia tuh izhar dalam mushaf apa? Alamahnya apa? Perhatikan di fathatain contohnya. Dia sejajar garisnya. Kasrotain juga sejajar. Jadi tidak beriringan. Kalau misalnya beriringan, misalnya ada yang lebih ke depan, ada yang mundur. Nah, itu berarti bukan izhar. Tapi kalau sejajar berarti izhar. Seperti ini contohnya, sebentar. Nah, beriringan seperti ini, itu tanda izhar. Baik itu fathatain kasrotan. Sedangkan kalau dhammatan, ya tanda izharnya bagaimana di mushaf? Takunu tsaniyah minhuma bil maqlub ala syakl nisfud dairah. Jadi misalnya ini pertama tanda dhammah, kemudian ada yang terbalik. Kemudian ada yang terbalik kayak gini nih. Nah, itu tanda izhar, ya. Tanda izhar. Setengah gitu, setengah bundaran. Itu namanya izhar. Tanda izhar seperti itu, ya, akhwat. Nah, seperti itu. Huruf-huruf izhar ada 6 tadi, ya. Apa tadi? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, contoh nih, di sini ada kotak. An-nun sakinah ma'al harful hurufil fal izhar fil kalimah. Yanhauna anhu. Nah, lihat. Yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Jadi jangan ditahan lama sekali. Yanhauna anhu, tidak. Dia izhar, dibaca saja pada asalnya. Yanhauna anhu, ya. Jadi tidak ditahan lama. Ya, contoh faminhum. Nah, lihat. Ini ketika ketemu hamzah. Yan'auna, nun sukun ketemu hamzah, izhar, ya enggak?
Kemudian yang ketemu ha gimana? Faminhum, faminhum. Nah, kemudian ketemu ain, an'amta. Ya, bukan an'amta atau a'anta, enggak dijelaskan nunnya, dibaca jelas. Kemudian ketemu huruf ha, wa tanhitun, tanhitun, ya. Di situ. Kemudian ghain, fasayunghidun, huruf ghain jelas dibacanya fasayunghidun. Kemudian huruf kha, lihat nun sukun bertemu huruf kha jelas juga, wal munkhaniqah. Ini contoh nun sukunnya di tengah-tengah kata ya, di tengah-tengah kata. Kemudian contoh nun sukun kejadian huruf izhar ya, hukum izhar ya, afwan. Kejadian huruf izharnya itu di antara dua kata yang mana nun sukunnya ini berada di akhir kata. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Waman aufa. Nah, ini pisah, ini dua kata ya, terpisah. Waman aufa bertemu hamzah. Contoh yang bertemu huruf ha, in huwa. Kemudian bertemu huruf ain nih. Min ainin ya, min ainin. Kemudian bertemu huruf ha, min hasanah. Kemudian bertemu huruf ghain, min ghislin. Nah, perhatikan di sini ini terjadi di antara dua kata. Kemudian bertemu huruf kha, man khasya. Nah, contoh yang tanwin, akhwat, coba perhatikan yang tanwin. Nah, tanwin, ingat kalau tanwin itu hanya terjadi di akhir kata saja. Ya, jadi hanya terjadi di antara dua kata dong ya. Hukum izhar. Tadi kalau waqaf, apakah terjadi hukum izhar? Oh, beda lagi nanti, beda lagi. Nanti beda lagi. Kalau waqaf berarti tidak akan terjadi hukum izhar. Ingat, tanwin, hukum tanwin itu terjadi ketika wasol saja, tapi ketika waqaf nanti beda lagi hukumnya. Contoh, kufuwan ahad. Nah, lihat sejajar gak? Nah, itu salah satu tanda izhar, sejajar bentuk harokatnya. Nah, fariqon hada. Nah, sejajar ya, lihat fathahnya sejajar itu tandanya. Kemudian dia bertemu huruf ha. Kemudian ini tanwin bertemu huruf ain, ini juga izhar. Lihat kalau dhammatain dia pertama tandanya dhammah, kemudian ada setengah bundaran terbalik. Setengah bundaran terbalik itu berarti tanda izhar. Hakimun alim gitu. Kemudian ada lagi azizan hakimah. Nah, tanwin bertemu huruf ha. Azizan hakimah, ya. Kemudian di situ ada ajrun gha. Ajrun ghaira, ya. Lihat tanda tanwinnya ya. Lihat nih, lihat. Ini tanda kasrohnya tidak sejajar. Nah, itu bukan izhar berarti nanti dia bertemu huruf yang tidak izhar, makanya tidak sejajar. Lihat lagi. Nih, lihat nih. Tanwinnya begini, dhamatainnya bersejajar begini. Berarti ini bukan hukum izhar. Kalau yang izhar itu seperti ini. Paham ya, akhwat? Nah, yang mana yang izhar berarti ini di ayat ini? Yang ini berarti ini yang sejajar nih, lihat. Yauma idzin khasyi'ah, ketemu huruf kha, betul. Sepertinya rekaman panjang sekali ya untuk satu bab saja. Oke, di sini ada catatan ya, catatan penting. Alasan kenapa terjadi hukum izhar karena taba'ud. Apa itu taba'ud? Berjauhan. Apanya yang berjauhan? Ai ba'idatul huruf al-harqiyah ma'a makhrajun nun. Jadi karena berjauhan dari segi makhrajnya antara huruf-huruf tenggorokan tadi halqiyah dengan huruf makhrajnya nun sukun atau tempat keluarnya nun sukun itu jauh, huruf bukan nun sukun saja. Afwan, Anda ulangi. Berjauhan ya, jauh huruf-huruf tenggorokan dengan makhrajnya nun itu berjauhan lokasinya. Kalau nun itu keluarnya dari ujung lidah, sedangkan huruf-huruf halqiyah itu keluarnya dari tenggorokan. Nah, karena taba'ud ini atau berjauhan ini, maka terjadilah hukum izhar, itu alasan izhar. Tapi insyaallah rekamannya untuk hari ini tentang izhar halqi, namanya izhar halqi. Kenapa dinamakan izhar halqi? Karena huruf-hurufnya semua keluar dari tenggorokan. Tapi barakallahu fikum, jika ada pertanyaan langsung ditanyakan di grup ya.